Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab statistika. Jadi di semester ini hanya ada 2 bab ya. Yang kemarin kita belajar geometri ruang dan sekarang kita belajar statistika. Bab terakhir atau bab kedua di semester 1. Oke, kita langsung saja ke materinya. Statistik itu adalah laporan dalam bentuk angka atau diagram. Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan hasil produksinya untuk 5 tahun terakhir, atau sebuah sekolah melaporkan rata-rata nilai masing-masing mata pelajaran setiap ulangan umum. Itu contoh-contoh statistik. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, dengan belajar statistika atau penyajian data, kalian bisa mendeskripsikan berbagai penyajian data dalam tabel atau diagram tertentu yang sesuai dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. Terus kalian juga bisa menyajikan data nyata dalam bentuk tabel atau diagram tertentu sesuai dengan informasi yang dikomunikasikan. Seperti itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, di sini kalian melihat ada foto dari John Brown. Beliau adalah seorang berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1620 sampai 1674. Ketika ia sedang mengumpulkan dan mempelajari catatan kematian di berbagai kota Inggris. Nah, jadi dialah yang memulai kajian tentang statistika. Oke, nah dia tertarik pada adanya pola yang dia temukan, bukannya ketidakteraturan dari kematian individual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa statistika pada mulanya merupakan ilmu pengumpulan atau pengorganisasian data dari hasil kerja Brown. Oke, terus selanjutnya ada Rudolf Quetelet lah kalau nggak salah. Seorang ahli astronomi dari Belgia yang mengemukakan bahwa dengan menggunakan teknik-teknik dari teori peluang, ia dapat memprediksi tingkat kriminalitas dan tingkat kematian dalam setahun. Nah, prediksi ini ternyata serupa dengan penggunaan peluang pada sampel yang diambil dari kantong. Dapat dipercaya mewakili sifat dari keseluruhan barang di dalam kantong itu. Peristiwa itulah yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan erat antara statistika dengan teori peluang. Ya. Nah, ini materi pokok di bab statistika, lumayan banyak. Ini ada belasan pertemuan yang akan kita jumpai di depan. Untuk yang pertama, untuk pertemuan hari ini, kita hanya belajar penyajian data ya. Di dalamnya ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Ini akan kita pelajari hari ini. Oke, seperti yang tadi Ibu sebutkan, kita akan belajar diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Jadi semuanya berbentuk gambar seperti itu. Kita masuk ke penyajian data terlebih dahulu. Diawali dengan diagram garis. Ya, ini langsung ke contoh sepertinya. Untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu, seperti perkembangan populasi penduduk di suatu kota, suhu badan pasien rumah sakit, curah hujan, omset penjualan barang di suatu toko, atau tinggi permukaan air laut, paling baik dengan menggunakan diagram garis. Jadi pada diagram garis ini ada sumbu X, itu sumbu horizontalnya, biasanya digunakan untuk satuan waktu, sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal digunakan untuk frekuensi. Itu diagram garis ya, jadi diagram garisnya baik digunakan untuk untuk perkembangan populasi penduduk di suatu kota sampai ke tinggi permukaan air laut. Itu baiknya digambar oleh diagram garis, bukan diagram batang, diagram lingkaran, ataupun diagram batang daun. Nah, ini contohnya. Hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli 2016 ditunjukkan pada tabel berikut.
Nah, pada bulan Januari ada 10 ton ininya hasil penjualannya, Februari 15 ton, Maret 30 ton, April 35 ton, Mei 25 ton, Juni 45 dan Juli 60. Nah, data tersebut bisa ditunjukkan dalam diagram garis atau garis tunggal seperti pada gambar berikut. Jadi si bulannya terletak di garis sumbu X atau sumbu horizontalnya dan banyak tonnya atau jumlah tonnya terletak di garis vertikalnya atau di sumbu Y-nya seperti ini. Kita tinggal menuliskan aja Januari 10 berarti titiknya di sini. Februari ada 15 berarti di sini dan seterusnya sampai Juli di sini ada 60 ton. Terus si titik-titik ini dihubungkan seperti ini ya. Jadi berbentuklah diagram garis yang menunjukkan hasil penjualan gula pasir dari periode Januari sampai Juli 2016. Menurut Ibu ini sangat mudah dipahami. Semoga kalian juga bisa. Nah, ini Ibu ambil dari buku Erlangga ya materi hari ini. Jadi materi hari ini Ibu ambil dari buku Erlangga. Nah, selain grafik garis tunggal yang tadi, ada juga grafik garis lainnya, yaitu yang pertama ada grafik garis berganda atau multiple line chart. Terus grafik garis berganda ini adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Seperti ini ya. Jadi ada dua garis, yang pertama garis yang tebal, yang kedua ini garis yang putus-putus. Nah, yang putus-putus ini jenis barang A, yang tebal yang ini adalah jenis barang B. Nah, ini ada tabelnya yang diketahui yang menunjukkan hasil penjualan barang A dan B di toko Harapan Siswa pada tahun 2012 sampai 2016. Seperti ini ya, ini datanya. Lalu kita buatkan grafiknya. Kalau tahunnya masih tetap sama di sini di sumbu horizontal, berarti dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Terus ininya juga sama, ini hasil penjualannya dalam bentuk jutaan rupiah ya. Nah, misalkan sekarang kita lihat yang jenis barang A itu ada 10. Nah, berarti di sini kan di tahun 2012 kita tandai ini yang barang A yang putus-putus ya. Berarti ini tandai titik dulu aja. Terus yang barang A lanjutkan aja sampai 2016 sampai selesai. Maka kita hubungkan dengan garis putus-putus. Seperti ini hasil penjualan barang A. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan diagram garis yang barang B. Nah, kita masuk nih yang tahun 2012 ada 25, tulis di sini, terus 40, 45, 10 dan 50. Tarik garisnya putus-putus, tarik garis tebal ya yang ini langsung. Nah, sehingga ada dua diagram garis di sini. Jadi ada yang garis putus-putus, yaitu hasil penjualan barang A, dan garis yang ini hasil penjualan barang B. Ya, jadi ini garis berganda. Oke, selanjutnya di diagram garis, di sini sudah diketahui diagram garis dari perkembangan berat badan bayi usia 0 sampai 12 bulan. Nah, jadi kita harus pandai membaca diagram dari soal ini, karena yang ditanya di sini adalah pernyataannya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Tentukan berat badan bayi pada saat lahir. Lihat, pada saat lahir berarti ada di usia 0 bulan ya. Di sini berat titiknya itu ada di 3 kilo. Ya, berarti berat badan bayinya pas lahir adalah 3 kilo. Terus yang B, pada usia berapa bulankah bayi tersebut mengalami kenaikan berat badan paling besar? Nah, pada usia 4 bulan ke 5 bulan, karena ini ada di sini nih, ternyata selisihnya ini paling tinggi, yaitu pada usia 4 ke 5 bulan. Terus yang C, jelaskan berat badan bayi tersebut saat usia 6 bulan. Saat usia 6 bulan, ternyata tidak ada kenaikan di sini dari 5 ke 6-nya. Masih tetap ada di 8 kilo. Nah, terus jika bayi tersebut lahir pada bulan November, misalkan di sini bulan November, berapakah selisih berat badan bayi tersebut pada bulan Juni? Kita hitung aja ya. Berarti ini November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti ada di 7 bulan di sini. Kita lihat titiknya. Ternyata ada di 8.
ada di 8,5. Karena berat badan awalnya adalah 3, berarti tinggal dikurangi. 8,5 dikurangi dengan 3. Jadi 5,5. Nah, terus bayi tersebut pernah menderita diare sehingga berat badannya berkurang. Pada usia berapa bulankah kondisi itu terjadi? Pada diagram ini kita lihat di sini ada penurunan enggak? Nah, di sini ada penurunan nih titiknya dari sini ke sini. Ternyata terjadi pada usia 10 bulan. Terjadi penurunannya. Seperti itu. Itu membaca diagram garis. Oke. Diagram batang adalah suatu penyajian data dengan menggunakan batang arah vertikal atau horizontal. Di sini yang vertikal dulu ya, yang ke atas. Panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Contoh di sini adalah data korban kecelakaan di Kabupaten Wiyurezo. Pada tahun 2012 korbannya ada 10 orang, 2013 ada 20, 2014 ada 15, 2015 ada 28, dan 2016 ada 25. Maka kita gambarkan ke diagram batangnya. Tetap yang pertama atau yang horizontal itu adalah data yang ini, yang tahunnya. Berarti kita tulis dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Terus yang sumbu Y-nya adalah banyak korbannya. Di sini kan ada 10, 20, 15, 28, sama 25. Kita tulis aja di skalain. Jadi nggak usah nulis 1, 2, 3, 4, 5, sampai 25. Itu sih juga bisa, cuman kan agak panjang. Maka di sini buat skala 10. Jadi ada 10, loncat lagi 20, loncat lagi 30 seperti ini. Tapi di sininya ada 55 ya. Oke, kita lihat yang 2012 korbannya ada 10. Maka si diagramnya sampai angka 10. 2013 ada 20, berarti sampai sini. 2014 ada 15, berarti 5, 10, 15 di sini. Nah, terus 2015 ada 28, berarti kira-kira datanya di bawah 30 ya. Selanjutnya yang terakhir 2016 korbannya ada 25 orang. Berarti datanya pas di sini, di strip yang ini. Nah, sehingga terbentuklah diagram batang dari data korban kecelakaan di Kabupaten Wiyurejo. Nah, kalau yang ini adalah gambar yang menunjukkan banyak absensi di suatu sekolah dalam bulan tertentu. Disajikannya dalam diagram batang arah horizontal. Seperti ini ya, dijungkir balikan. Jadi yang horizontalnya ini banyak siswanya, dan yang vertikalnya adalah kelasnya. Banyak siswanya 25 misalkan, berarti jadi seperti ini. Terus banyak siswa di kelas 2 ada 40. Terus banyak siswa di kelas 1 yang absennya ada 20. Jadi seperti ini ya. Gampang sih, sama seperti tadi yang pertama, cuman ini arahnya horizontal. Kalau tadi vertikal. Oke, selanjutnya ini soal terakhir di diagram batang. Sebuah keluarga dengan penghasilan bulanan sebesar 4 juta telah merencanakan pengeluaran selama 1 bulan. Berikut tabel perencanaan pengeluarannya. Jadi ini yang diketahuinya sampai sini. Yang dijawabnya adalah, atau yang ditanyanya adalah, gambarkan diagram batangnya seperti apa gitu ya. Ini tabel perencanaannya seperti ini. Maka kita akan menggambarkan diagram batangnya. Untuk yang horizontal atau sumbu X-nya, kita tulis anggarannya. Di sini kan belanja kebutuhan pokok seperti ini sampai biaya tak terduga. Terus yang di sumbu Y-nya atau di sumbu vertikalnya itu adalah biayanya. Ini kan 800 sampai 200 tuh. Rata-rata kelipatan 2. Berarti Ibu tulis skala 200 aja di sini. Berarti 200, udah 200 loncat ke 400, ke 600, sampai ke 1200. Terus langkah selanjutnya, lihat, ini biayanya kan 800, berarti diagram batangnya sampai 800. Terus yang listrik 1000, yang pendidikan 1000, pengobatan 200, bensin 400, rekreasi 400, dan terakhir biaya tak terduga adalah 200. Maka diagram batangnya seperti ini. Cukup mudah ya.
Oke, selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran seperti yang kalian lihat di sini, ini ada gambar lingkaran. Diagram lingkaran ini adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Gambar ini menunjukkan banyak minuman dalam satuan gelas yang dijual oleh koperasi sekolah dalam satu periode tertentu. Nah, di sini ada 6.000 gelas rasa mangga, 9.000 gelas rasa apel, dan 10.000 gelas rasa jeruk. Biasanya lingkaran itu bentuknya persentase atau dalam bentuk derajat biasanya. Ini belum ada persentase sama derajatnya ya. Tadi contohnya ada. Nah, tabel ini menunjukkan anggota ekskul olahraga SMA Pertiwi. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita harus menentukan besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data, dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang dimaksud. Jadi ini yang diketahui di soal sampai sini. Ada tabel data anggota ekskulnya, sepak bola ada 60 anggota, basket ada 50, voli ada 45, bulu tangkis ada 25, dan tenis meja ada 20 anggota. Nah, untuk membuat diagram lingkaran seperti ini, maka kan kita harus tahu berapa derajatnya atau berapa persentasenya. Maka caranya, ini dua-duanya ada ya, persen sama derajat. Kalau dalam bentuk derajat, berarti satu lingkaran itu 360 derajat. Kalau dalam bentuk persen berarti 100%. Kita tinggal giniin aja ya, lihat, fokus ke tabel yang ini. Misalkan ini sepak bola, jumlahnya kan 60 anggota. Berarti persennya 60 dibagi 200. Dari mana 200? 200 ini dari jumlah semua siswanya. 60 tambah 50 tambah 45 tambah 25 tambah 20. Ternyata jumlahnya ini 200. Berarti 60 per 200 kali 100% sama dengan, coret aja nolnya semua. Jadi 6 dibagi 2 adalah 60 dibagi 2 adalah 30%. Ya. Kalau yang sudut pusat, yang ini yang derajat, berarti 60 dibagi 200 dikali 360 derajat, isinya 108. Yang lain diginiin juga semuanya sampai terakhir, didapatlah persentase seperti ini sama derajatnya. Maka kita gambar yang kalau yang derajat berarti seperti ini ya, harus menggunakan busur sebenarnya kalau ingin lebih tepat lagi. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan busur, kita tinggal ini aja. Ini ambil garis dulu yang ini, cara mudahnya. Nah, kalau sampai sini kan jadi 90 derajat. Ini kan 45. Mana sih yang 45 teh? Nah, ini nih, ada yang 45 bulu tangkis, berarti tinggal dibagi 2 aja, jadi 45 derajat. Nah, terus yang ini yang 90, bisa juga misalkan 90 derajat ditaruhnya di sini, bisa tinggal ambil. Pokoknya yang kalau pengen lebih tepat harus pakai busur ya untuk derajat yang ini. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, diagram lingkaran di bawah ini Oke, selanjutnya diagram lingkaran di bawah ini menggambarkan hobi dari 40 orang siswa kelas 12 IPA. Nah, di sini sudah ada derajatnya. Menyanyi 126 derajat, melukis 72 derajat, sepak bola belum ada, voli 36, dan menari 72 derajat. Pertanyaan yang pertama, berapakah banyak siswa yang hobi sepak bola dan melukis? Lihat yang sepak bola. Di sepak bola kan belum ada derajatnya, berarti kita harus cari tahu dulu. Karena jumlah atau besar derajat, besar sudut satu lingkaran itu 360 derajat, maka 360 dikurangi 72 dikurangi 126 dikurangi 72 dikurangi 36, sisanya berapa? Itulah yang sepak bola. Ternyata setelah dikurangi hasilnya 54 derajat. Berarti yang sepak bola adalah 54 derajat. Jadi 54 per 360 dikali 40 sama dengan 6. Ya, jadi banyaknya
siswa yang hobi sepak bola adalah 6 orang, sedangkan banyak siswa yang hobi melukis adalah 72 ya. 72 per 360 derajat dikali 40, hasilnya adalah 8 orang. Terus untuk yang C, yang ditanya adalah persentasenya siswa yang hobi sepak bola dan melukis. Sepak bola kan tadi jumlahnya 54, berarti jumlah derajatnya 54 derajat per 360 derajat dikali 100%. Jadi persentasenya 15% untuk yang sepak bola. Terus untuk yang melukis tadi derajatnya 72, berarti 72 per 360 derajat dikali 100% juga. Karena kan satu lingkaran 100% ya kalau ini semua. Jadi sisanya atau hasilnya 20%. Oke, jadi persentasenya sepak bola 15%, persentase yang melukis adalah 20%. Cara mengubah ke persennya adalah dengan cara seperti ini. Derajat per derajat atau yang diketahui dibagi banyaknya atau besarnya sudut dikali 100%. Itu cara mencari persentasenya. Oke, diagram yang terakhir adalah diagram batang daun. Diagram batang daun ini adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun dari suatu set data. Contohnya, sajikan data berikut ini dalam diagram batang daun. Yang bagian A dulu ya. Oke, yang bagian A ada angka 1, ini sudah berurutan sampai angka 28. Sekarang kita yang 0 dulu nih. 0 itu artinya satuan. Ya, 0 itu satuan. Berarti di sini yang satuan adalah 1 sampai angka 9. Maka tulis semuanya sampai angka 9. Terus yang 1 ini adalah yang awalnya 1. Berarti hanya 0, 2, yang belasan berarti 2, 4, 5, 5. Terus yang awalnya 2, 1, 2, 8. Daunnya, jadi daunnya 1, 2, 8, batangnya 2. Seperti itu. Ini yang skala 10. Ya, atau yang angkanya lajur batangnya menyatakan angka puluhan, lajur daunnya menyatakan angka satuan. Itu yang lebih jelasnya. Dan ini skalanya skala 10. Oke, ini yang bagian B-nya, diagram batang daun. Untuk bagian B tadi, di soalnya itu belum berurutan datanya, maka kita urutkan dulu untuk lebih memudahkan. Nah, di sini berarti yang batangnya 0, berarti daunnya ada 2, yang satuan ya, 2, 7, 8, 8, 9. Terus yang batangnya 1, berarti yang belasan nih ada 11, 12, 15, 18, berarti datanya, maka daunnya ada 1, 2, 5, 8. Dan batangnya 2, ada angka 22 sama 25 ya, berarti batangnya 2 dan daunnya 2 sama 5. Sedangkan untuk batang yang 3 yang ini, maka daunnya adalah 2, karena di sana datanya 32. Terus sekarang kita bandingkan dengan yang interval 5. Untuk bagian A ya, yang ini kita baca dulu. Kedua diagram batang daun di samping merupakan contoh pengelompokan data dalam interval skala 10, yaitu 0 sampai 9, seperti yang bagian A yang tadi, yang jawabannya, dan seterusnya. Berikut ini contoh pengelompokan data dalam skala 5. Nih yang paling bawah, ini pengelompokan data dalam skala 5. Datanya dari contoh yang jawaban yang A ya. Nah, ini skalanya dari 0 sampai 4. Terus yang ini dari setelah 0 sampai 4 berarti 0 yang kedua 5 sampai 9. Terus satu yang pertama dari 10 sampai 14. Sekarang yang 0 yang pertama dulu, berarti dari 1 sampai 3. Terus yang kedua dari angka 6 sampai angka 9. Terus yang batangnya 1 yang pertama berarti dari 0 sampai 4, dan yang keduanya dari 5 sama 5. Terus yang ini yang 2, 1 sama 2, yang 2 yang kedua itu 8, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini kelompokan kedua set data berikut ini dengan menggunakan diagram batang daun.
Nah, kedua set data di atas dapat digabungkan pada batang yang sama. Kita lihat ya. Batang yang 0 di sini dulu nih. Di sini satuan yang B, lihat yang B ada satuan ya angka 8, berarti batangnya 0, daunnya 8. Seperti ini ya. Terus yang batangnya 1, ini daun B ya, ini daun A, berarti ini yang A, di sini daunnya, yang B di sini. Untuk batangnya sama dari 0 sampai 5. Sekarang yang batangnya 1, lihat. Yang batangnya 1 ternyata hanya ada di bagian A saja. Berarti 7 sama 8 di sini sudah. Terus yang batangnya 2 ada di dua-duanya. Yang batangnya 2 berarti ada di bagian A yaitu 2 dan di bagian B ada 4. Yang daun B ya. Terus yang batangnya 3 di sini di bagian A atau di daun A ada 5, di daun B ada 5 sama 2. Ya, ini 5 sama 2. Terus yang batangnya 4 ada di daun B saja yaitu 9 dan 1, dan di batang yang 5 hanya ada di A saja yaitu 0 dan 6. Udah, sebenarnya gampang. Oke, pelajari setiap contoh soal yang Ibu berikan tadi. Jika masih belum mengerti, pelajari saja berulang-ulang. Kalau masih belum mengerti juga, silahkan japri Ibu. Tetap semangat pokoknya. Jadi sebelum menyelesaikan atau sebelum mengerjakan latihannya, kalian harus mengerti dulu semua contoh soalnya. Tapi insya Allah untuk materi hari ini pasti semuanya paham ya, karena ini masih mudah lah pengerjaannya. Nah, tetap tadi kita harus ingat dulu yang pertama, catat dulu, dengarkan penjelasannya atau simak, terus pahami, lalu kerjakan latihan soalnya. Itu bagian-bagian yang harus kalian atau tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan atau mengerjakan latihan soalnya. Ini latihan soalnya, sengaja Ibu bikin dimasukin ke materi. Soalnya semua dalam bentuk esai dari 1 sampai 5 dan kalian harus menggambarnya. Pokoknya menggambar semuanya ada, diagram garis, diagram batang, batang daun, sama satu lagi itu apa ya? Diagram lingkaran. Semuanya ada. Ini yang kedua. Ini yang ketiga, menggambar diagram garis tunggal. Dan ini yang keempat, menggambar diagram batang daun untuk interval 10 dan 5. Selanjutnya, yang terakhir ada diagram garis. Kita harus bisa membaca diagram garis. Seperti ini ya. Jadi semuanya kerjakan di buku catatan kalian. Boleh langsung jawabannya saja. Terus jawabannya difotokan lalu diubah filenya dalam bentuk PDF dan dikirim di GC. Seperti itu petunjuk penyelesaian tugasnya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Ibu doakan semoga kalian diberikan kelancaran dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang Ibu kasih. Waktu tenggatnya sampai jam 12 malam, seperti biasa. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tabel distribusi frekuensi. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.